Kalau memang itu tesis, laporkan. Ini gua nggak ngerokok malam ini nih, serius nih. Serius gua. Ini udah berbulan-bulan, hampir setahun, kagak ada penyelesaian. Cuman bacot. Saya menantang Kiai Imad. Beliau sudah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Rasulullah. Ya kan? Cuman begitu saja. Lapor polisi. Jangan biarkan nasab palsu gentayangan di negeri ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Berani nggak? Biar ini nggak akan jadi kisruh di tengah-tengah masyarakat. Malah ini sudah lari kemana-mana, ke rasis, kemana-mana. Awalnya masih saya hormati sebagai tesis ilmiah. Walaupun nggak jelas juga sih. Wah, berani nggak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Berani tidak lapor? Bukan kesana kesini, masih dalam koridor masalah tesis Kiai Imad. Berani tidak lapor? Hah? Nggak usah gerasak-gerusuk. Kita kalau sudah berani mengeluarkan statement, ya, sudah berani mengeluarkan statement bahkan menghukumi, oh itu palsu, tidak tersambung kepada Nabi. Ada konsekuensinya. Bukan koar-koar usir imigran Yaman, usir habaib, bukan itu konsekuensi kepada masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Harus laporkan. Yang kedua, orang-orang yang ngaku di belakang Kiai Imad itu sebagai cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Woi, berani nggak tes DNA, Mat? Berani nggak? Jangan koar-koar doang. Tuku Muda Kori, si Abbas Buntet, si Pakih, siapa lagi? Si Fuad, siapa lagi tuh kemarin? Si Isap. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Berani nggak tes DNA? Hah? Yang 50 orang gimana? 50 orang mau tes DNA ke tempat si Fuad gitu. Yang mau ngetes itu yang si Sugeng itu. Harus diperjelas dan dipertegas. Ngaku-ngaku pribumi. Dan yang ketiga, berani nggak datangi Robitoh? Kan katanya pribumi. Robitoh itu hanya organisasi imigran. Tentunya mereka tidak banyak. Tesis Kiai Imad katanya didukung oleh pribumi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berani nggak datangi Robitoh? Bubarkan mereka. Hah? Koar-koar kalian. Berani nggak? Ini sudah masuk halu, saudara. Komplotan yang ngaku sebagai pendukung tesis Kiai Imad halu. Semua. Sudah kemana-mana. Nah, jadi saya sudah 7 bulan nyusup dalam komplotan ini. Nah, sesuai dengan klarifikasi si Fuad. Betul, saya nyusup. Kami penyusup. Saya pribadi penyusup. Berani dari bulan yang lalu sampai sekarang belum ada yang Robitoh ku tengok. Koar-koar cuman berani di medsos, belakang layar. Katanya pejuang Nusantara, mewakili Nusantara, mewakili pribumi, pri ini, pri itu. Prihatin kami melihat kalian. Berani nggak lapor? Kan sudah jelas itu. Kata si Imad, habaib itu nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Berarti mereka menipu dong selama ini. Berani nggak? Laporin. Buktikan, saya tantang. Saya tantang Kiai Imad, saya tantang nih. Jangan koar-koar sana sini, sana sini. Makin lama saya lihat ini makin berpotensi untuk terjadi konflik sesama bangsa Indonesia. Kalau berani ngomong gitu di publik, laporkan, sikat. Kita dukung. Lapor juga ke Kementerian Agama. Apalagi Kiai Imad ini punya peran. Ya, di MUI, bagian apa? MUI Banten. Bagian fatwa. Nah, coba dong. Jangan biarkan nasab-nasab palsu berkeliaran. Kan begitu judulnya. Saya mau lihat. Ini banyak sekali udah kemana-mana. Udah imigran Yaman. Gini, gitu. Ini jadi kisruh di tengah masyarakat makin lama, saudara. TJ itu berani nggak? Gua pendukung habaib. Pendukung habaib. Dan juga pendukung Wali Songo yang asli. Bukan yang KW. Bukan yang ngaku-ngaku kayak si Buntet. Ngaku-ngaku kayak siapa, itu semua gerombolan mereka tuh. Tes DNA dulu. Munculkan di publik. Baru kami percaya. Seperti kalian ngomong ke Ba'alawi kayak mana, berlaku juga buat kalian. Ini ke orang lain berlaku begini, syarat begitu. Ke kalian kagak ada. Ya, udah muak kami sebagai masyarakat Indonesia melihat perilaku kalian, tingkah kalian. Gua masuk pelan-pelan, apa tujuan mereka ini? Cuan semua, cuan. Memalsukan nasab orang lain supaya kita dianggap asli. Belajar dari mana kalian? Kalau memang mereka yakin bahwa nasab Ba'alawi itu palsu, dari kemarin-kemarin sudah lapor polisi. Kita ketemu maling, ketemu begal, ketemu perampok. Masa kita biarkan? Apalagi ini rumah kita, katanya kan gitu. Kita pribumi, ini rumah kita, mereka pendatang, mereka imigran, mereka merampok, mereka menipu, mereka membodohi, tapi nggak berani lapor. Mereka membelokkan sejarah kita, mereka membegal kuburan datuk kita. Kok dibiarkan? Cuman buat konten doang. Mana main? Lapor. Kalau memang kalian jujur. Laskar Bim Salabim yang dipimpin oleh si Abbas. Rame-rame datang Robitoh tuh, bawa data ke Robitoh, tunjukkan. Kan kalian pribumi. Datangi dong, siapa yang jadi begal, siapa yang jadi markas, kata kalian markas penyamun ini itu, datang. Kan kalian yang punya tanah. Habib cuma numpang. Semua kalian kumpul, semua pasukan Nusantara kalian datang.
Kan begitu kalau mencari kebenaran. Tapi kalau mencari ketenaran, pingin dipuji-puji, ini gue sebagai penyusup nih gue bicara nih. Berani? Kagak. Katanya pribumi, pejuang sejati, cucu Wali Songo, cucu pejuang, cucu pahlawan. Mental kalian dari awal sudah teruji. Satu-satu gue udah susupi kalian. Hah? Ketika ada info untuk fitnah Habib, nih data. Termasuk ke gue ada data. Gue tanya, siapa yang tanggung jawab? Semua nggak ada. Imak kalian semua. Sudah aku ingatkan dari awal, hati-hati. Jangan sampai kalian kurungkatkan. Ini data TJ, hajar Habib TJ. Gue nggak mau. Ini data asli, ini fix. Mana? Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada, makanya gue nggak pernah pakai data mereka. Dobol kabeh. Katanya paling pinter, paling pribumi, paling ini. Penyusup datang nggak tahu mereka. Hari ini teriak-teriak, TJ udah jadi Habib, TJ udah memihak ke Habib. Dari awal gue memihak ke Habib. Ingat video gue, membela Robito di awal. Habis itu kenapa gue caci maki tiba-tiba tanpa alasan? Supaya gue bisa masuk dalam komplotan kalian. Supaya gue tahu nomor-nomor kalian satu persatu. Supaya gue tahu gimana beraninya kalian. Nih orangnya nih. Ini orang. Masih ingat kalian? Intelijen hitam, gue bilang. Intelijen bibir hitam, intelijen bibir hitam, intelijen bibir hitam. Gue ingatkan kalian. Nggak sadar kalian? Aduh, model otak apem semua kalian. Ketika ada Habib kasus mesum, rame-rame. Nah, di antara kalian coba siapa yang nggak mesum? Hah? Tunggu ntar. Gue sikat juga satu-satu. Ini masih gue pancing. Ayo masyarakat Indonesia semuanya. Udah. Masalah nasab, masalah tesis sekarang udah jadi testis. Kalau memang itu tesis, laporkan. Saudara-saudara, saat ini kita hidup di tengah era informasi yang cepat dan seringkali menyesatkan. Belakangan ini kita melihat maraknya debat mengenai nasab, khususnya mengenai gelar Habib yang sering diasosiasikan dengan keturunan Rasulullah. Ada sekelompok orang yang dengan berani mengklaim bahwa mereka memiliki bukti bahwa orang-orang yang memakai gelar tersebut tidak memiliki garis keturunan yang sah dari Rasulullah. Namun yang menariknya di sini adalah ketika mereka dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan klaim tersebut secara hukum, entah melalui laporan ke polisi atau bentuk pertanggungjawaban lainnya, keberanian mereka tiba-tiba sirna. Mengapa ini terjadi? Dalam masyarakat kita, faktanya memang masih banyak orang yang lebih memilih untuk mengedepankan opini dan spekulasi daripada fakta yang jelas. Buktinya, pernyataan tidak jelas dari Imad saja bisa menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Dan ketika pernyataannya itu diminta untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum atau tanggung jawab moral, maka Imad langsung menghilang. Tidak ada pula yang berani melaporkan, padahal masyarakat saat ini sangat butuh penjelasan dan ketegasan tersebut. Ketika Imad memutuskan nasab orang lain, dia harus melakukannya dengan hati-hati. Karena nasab bukan hanya sekedar urusan dokumen atau klaim yang bisa dibantah dan disangkal oleh sembarang orang. Karena itu semua juga menyangkut dengan identitas, warisan, dan kehormatan orang lain. Ketika kita dihadapkan dengan satu orang konyol yang membatalkan nasab para habaib, kita pasti akan dihadapkan dengan satu pernyataan penting, yaitu apakah keberaniannya itu berdiri atas dasar tindakan yang sah atau hanya sekadar provokasi untuk memperkeruh keadaan. Imad ketika diajak melaporkan tuduhan kejinya kepada para habib itu ke polisi atau ke pihak berwajib, sosok ini tiba-tiba menghilang. Nah, disinilah letak masalah sebenarnya. Jika klaim yang dilontarkannya itu adalah benar, maka seharusnya ia memiliki keberanian untuk terus mempertanggungjawabkannya. Namun sekarang justru sebaliknya, ketidakberaniannya untuk melapor mengungkapkan satu kebenaran yang lain, yaitu si Imad ini hanyalah seorang pengecut yang mencari perhatian. Bayangkan betapa semangatnya dia akhir-akhir ini kesana kemari membuat pernyataan yang mengguncang masyarakat dan merusak reputasi para habaib. Tetapi ketika dihadapkan pada konsekuensi nyata yang lebih lanjut, yaitu ranah hukum, dia dan gengnya malah tidak berani. Sebenarnya ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang akuntabilitas. Ucapan tanpa tindakan yang jelas menunjukkan bahwa niatnya itu bukanlah untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memicu keributan yang tidak perlu, lalu memecah belah masyarakat dan menciptakan kebingungan di tengah-tengah umat.